Terima kasih Pastor. Oke, sama-sama. Selamat Mas, malam Pastor. teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Oke, teman-teman. Bentar, saya balik kamera saya dulu. Apa itu? Oke. Sampai tidak kelihatan jeleknya. Tidak kelihatan berantakan. Terima kasih Pastor untuk berkat dan doanya. Terima kasih teman-teman Hendra sekeluarga, Ko Akin Ceriri sekeluarga, Ning sekeluarga, Katie sekeluarga, dan Christine Thomas sekeluarga. Juga Regina Helena, terima kasih untuk doanya. 2 hari ini kita tanpa lagu, jadi dalam suasana hening ya doanya. Hening. Terima kasih untuk keluarga dari Lalau yang Katina keluarga ada doa di sana. Semoga sehat-sehat semua yang di sana Katina ya. Ya. Malam ini Wawan tidak bergabung dengan kita. Ada kah Wawan rasanya? Tidak ada. Ya? Ada. Ada. Apa? Nggak ada. Tidak ada. Ya. Tinus, Ya, Hen, gimana? mungkin untuk Pastor Kopong, mungkin bisa kasih kita sedikit katekese mengenai Santa Corona tadi, Pastor. Apakah ya ada hubungannya kah dengan wabah pandemi sekarang ini? Mohon ada katekese sedikit, Pastor. Terima kasih, Pastor. Ya. Terima kasih Hendra. Silakan Pastor memberikan katekese seperti malam ini. Sekarang saya harus cari di dokumen, tetapi bahwa sebenarnya Santa Corona ini memang nama dari seorang, boleh dikatakan nama dari seorang umat Katolik yang mengalami, sebenarnya dia juga mengalami semacam wabah yang terjadi waktu di wilayah Eropa, terutama di daerah Spanyol. Gitu. Dan dia berjuang untuk ikut merawat orang-orang yang terkena wabah. Dia punya spiritualitas adalah merawat orang-orang yang terkena wabah. Nah, ceritanya itu juga bahwa sebenarnya dia dengan Santo Victor tadi itu mau dinikahkan gitu. Tetapi Santa Corona ini tidak mau, Victor pun tidak mau. Lalu mereka dihukum. Ketika mereka melayani orang-orang, cerita singkat, mereka melayani orang-orang yang terkena wabah, lalu dihukum dengan cara digantung. Gitu loh. Tangan dan ini mereka diikat. Nah, artinya singkat cerita, nanti saya akan cari yang saya tulis itu, saya terjemahkan dari Aletia. Singkat cerita bahwa kemudian mereka diangkat, setelah dikanonisasi, diangkat menjadi pelindung terhadap bahaya pandemi COVID, pandemi apapun lah, wabah apapun. Nah, baru mulai rame itu ketika awal-awal Corona, ketika salah satu majalah online Aletia itu mempromosikan bahwa ternyata sebenarnya ada Santa yang bisa dijadikan sebagai pelindung wabah. Nah, kebetulan bahwa wabah yang kita alami hari ini adalah Corona, dan nama Corona ini sama dengan nama Santa Corona ini, ya, Mas Hendra. Jadi nanti saya coba, besok saya akan cari yang saya terjemahkan, yang saya tulis itu, lalu nanti saya share ke teman-teman, gitu, supaya lebih jelas. Gitu. Siapa yang memaksa mereka menikah? Terima kasih, Pastor. Ya, itu jelas pada waktu itu kan Corona ini kan orang-orang kaya gitu loh. Mereka hampir semua santo-santa pada zaman dulu itu kan adalah anak-anak kaisar, anak-anak raja, orang-orang kaya yang banyak dari santo-santa itu kemudian dipaksa untuk menikah. Misalnya Santa Cecilia, Santa Brigita, mereka dipaksa untuk menikah, tetapi karena pengenalan mereka akan Kristus,
kemudian mereka mengabdikan diri dan hidup mereka untuk menjadi pengikut Kristus dan tidak menikah. Atau misalnya beberapa santa juga itu adalah anak-anak orang sederhana, tetapi justru dinaksir oleh anak-anak kaisar. Tetapi kemudian mereka tidak menerima pinangan itu, kemudian ya dibunuh oleh kaisar. Maka banyak santa juga tidak hanya sekedar menjadi pendoa, tetapi mereka juga menjadi martir, gitu. Karena iman mereka akan Kristus. Ya saya kira Heni boleh duduk pegang dagu, mungkin nama pelindungnya pun dia sendiri tidak tahu itu bagaimana riwayatnya. Nah, artinya sebenarnya apa yang ditanya oleh Mas Hendra ini penting. Ini sebenarnya bahwa menjaga juga situasi hari ini di mana banyak orang Katolik yang menggunakan nama yang orang tuanya sendiri pun tidak mengerti. Bahkan nama pemain sepak bola pun dimasukkan. Atau nama artis-artis yang sekarang lagi diinginkan. Padahal gereja mengajak umat Katolik untuk menggunakan nama supaya orang itu bisa minimal tidak sampai 100% lah. Minimal sekitar 50%, 75% meneladan orang itu, meneladan santo santa. Jadi tidak sekedar melekat. Ya. Misalnya, ini saya contohkan saja, saya itu loh. Jadi setelah itu saya merefleksikan bahwa berarti waktu saya dilahirkan itu bapak mama saya memberi nama ini dengan harapan saya jadi pastor gitu loh. Ketika mereka memberi nama Yohanes, itu Yohanes artinya yang diberkati itu toh. Tetapi kemudian Tuhan itu kan panggilan pastor di wilayah Adonara itu. Jadi saya ini dipanggil Tuhan itu double. Jadi Yohanes Kopong Tuhan, padahal Tuhan itu adalah panggilan untuk pastor di wilayahnya Paskah gitu loh. Semua di NTT itu pasti panggil Tuhan. Dan setelah saya merefleksikan bahwa waktu itu orang tua saya memberi nama ini, bahwa kemudian saya diberkati dan juga memberikan berkat untuk orang lain, yaitu menjadi pastor, itu saja. Jadi sebenarnya kalau kita merefleksikan nama, kita mau ngomong apapun sebenarnya nama itu juga sebagai sebuah mukjizat gitu loh. Itu jadi ya apa yang ditanyakan Mas Hendra ini sebenarnya sangat penting. Ya nanti tinggal Mas Tinus mungkin tidak hanya sekedar doa tetapi bisa soal katekese misalnya mengapa bulan Mei disebut bulan Maria, lalu bulan Oktober disebut bulan Rosario, lalu sejarah singkat soal Rosario. Ini kan sebenarnya hal-hal penting yang saya yakin banyak anak-anak kita itu pun tidak tahu. Maka saya pernah menulis bahwa ketika ada orang Katolik, kita bisa lihat yang di katedral di Santo Lukas, yang menjadi Islam atau Protestan itu adalah orang-orang yang aktif di gereja. Banyak itu, saya tahu. Tetapi mengapa mereka pindah? Karena lemahnya di katekese sebenarnya. Kurang kalau kita mau ngomong begitu. Jadi sebenarnya mau menjaga benteng iman anak-anak kita ya mulailah dengan katekese. Itu ya nih. Tidak hanya ngomong soal rumah sakit, tapi kamu bekali anak-anakmu itu dengan katekese. Itu. Maka mengapa sekarang akhirnya kita bisa melihat Islam begitu gencar dengan YouTube-nya. Gitu. Mereka mempromosikan itu. Tetapi kita Katolik lebih senang TikTok, lebih senang nyanyi. Gitu. Kalau mulai ya hanya beberapa Romo Aba, Romo Alphonse itu juga bagus. Romo Eko, Romo Bayu. Kalau mau sebenarnya Romo Bayu itu juga bagus kalau omong soal eksorsisme. Gitu. Pengusiran setan, pengusir. Karena dia ahlinya. Romo Bayu yang sangat baik. Ya itu sedikit gambaran. Nanti saya akan cari yang saya tulis itu, lalu saya akan share ke teman-teman. Itu aja. Tanggal 17 Maret 2020. Tulisannya Pastor Kopong. Nah itu berarti sudah ketemu itu. Saya sempat ngomong malah dipikir hoax sama teman-teman. Itu betul itu. Langsung dicari sama Ipet ya.
Di Facebook ya? Berarti Evert yang tahu itu. Saya malah jadi Sempat saya baca punya Pastor Kopong tahun lalu itu. Nah, itu. Malah 17 Maret saya sendiri malah sudah itu di mana. Nah, berarti nanti Evert bisa share saja ke teman-teman. Mungkin yang saya jelaskan tadi agak sedikit berbeda jauh karena saya sudah lupa juga. Pak. Berarti nanti Evert share-nya tag kami ya. Siap-siap. Kan bisa di copy Evert. Kita bisa copy, bisa share. Cari aja di postingan itu tentang Santa Corona nanti muncul tulisannya Pastor Kopong di Oke. Facebook. Itu kan Facebook. Facebook Santa Corona gitu di Facebook. Oh, langsung cari, langsung masuk punya Pastor Kopong ya. Oh gitu. Itu dicari. Terima kasih Pastor Kopong. Oke, sama-sama. Lagi kan? Ada lagi kan? Yang lain. Yang lain kalau ada yang mau bertanya, mumpung ada narasumber kita. Satu lagi Om. Ya. Tadi apa yang ada peristiwa keberapa yang seorang wanita memakan remah-remah roti? Itu kayaknya ada cerita yang janggal atau kalimat yang tidak nyambung tadi. Mungkin bisa dilihat lagi di saat dia menjawab wanita memakan remah-remah roti. Aku rasa ada yang janggal tadi, mungkin kutipannya tidak pas gitu. Mohon bisa dilihat lagi Om Tinus. Yuk, makasih. Nanti saya coba cek di sumbernya lagi ya. Terima kasih nanti kita cek. Nanti yang peristiwa keempat tadi. Memang saya membaca dari awal pun kok katanya bahasanya kok agak sedikit agak kasar kalau boleh dibilang tanda kutip bahasanya. Tapi nanti saya cek dari sumbernya lagi. Karena memang kebetulan kalau cari sumber aslinya teksnya itu tidak ada di mana-mana. Jadi saya lihat dari paroki lain yang sedang novena penyembuhan juga. Jadi saya ambil dari YouTube-nya. Lalu saya ketik manual. Jadi saya screenshot, lalu saya ketik. Kalau teks aslinya ada beberapa, belum dapat sama sekali yang khusus itu. Mungkin pastor punya. Itu kan teks kitab suci Mas Tinus. Jadi tinggal copy paste saja. Oh ya, berarti copy dari kitab suci aja ya? Ya, itu aja. Oke, pastor. Nanti saya juga mau tanya pastor yang 14. Pada itu. Saya buka dulu ya. Dari kemarin saya mau tanya, tapi saya lagi malas cari pastor. Salah, 14 penolong suci. 14 penolong suci. 14 Di penolong suci. tulisan Pastor Kopong ini Santa Corona ini menikah dengan seorang prajurit Romawi. Kan ada satu Santa itu ada 14 lagi 14. Apakah itu juga nah ini. Dan satu Santa yang kita doakan novena tersebut. Lalu ada 14 penolong suci kami. Apakah yang termasuk itu ataukah di luar ini, Pastor? Bentar, saya. Ya, sambil ini kita kopi break ya, Pastor ya? Ya. Ya, nostalgia kopi break di katedral dulu. Ya, betul. Ayo monggo disambi. Ya, di kopi. Kan doa sudah selesai kan, berarti boleh sambil kopi sambil minum ya. Kalau 14 Mas Tinus, 4 penolong suci itu yang saya cek itu belum termasuk di sini. Belum termasuk ya? Itu adalah Santa yang Agatha atau Agatius, Barbara, Blasius, Katarina dari Alexandria, Christophorus, Syriacus sepertinya tadi ada itu. Ada atau tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Denis, Erasmus, Eustace, Gregorius yang itu. Oh, iya. Jadi Santo yang 14 itu sepertinya ada di dalam doa syukur agung utama. Oh ya, Pasti. Pastor. Itu bisa dilihat di sana. Siap, Pastor. Yang tadi yang Santa Corona sepertinya dia menikah ya. Dia menikah, saya memang sudah lupa-lupa jadi itu. Saya ingat bahwa mereka itu sempat di istilah dianiaya, tetapi nanti silakan dibaca di situ aja supaya lebih jelas. Yang ini Hen ya, tadi Hen yang dimaksud Hen. Nanti lihat Markus. Bahasanya ini ya. Iya. Tetapi perempuan itu menjawab,
Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja juga makan remah yang dijatuhkan anak-anak. Ya mungkin memang teks aslinya seperti itu. Kadang-kadang kan teks asli kitab suci kan memang kata-katanya seperti itu. Tapi kalau memang seperti ini ya enggak apa-apa. Tapi kalau dibaca itu agak janggal-janggal Ya, gitu. nanti saya cek kembali. Saya cek. Nadanya Mbak Ning aja mungkin. Nanti saya Ini bisa diubah dengan ini, tapi buat saja bandingkan begitu aja. Beda Oh, ya. begitu aja. Betul juga. Kadang Iya. bahasa karena namanya bahasa orang diterjemahkan itu menjadi sangat sulit, seperti sebenarnya yang contoh lagu Bapak kami Filipina dalam teks Tagalognya itu benar, tapi diterjemahkan orang Indonesia Nah, kemudian dilarang tidak dinyanyikan. Itu bukan karena kesalahan lagu aslinya tadi, tapi kesalahan diterjemahkan oleh orang Indonesia. ya padahal bagus lagunya. Iya, jadi terjemahan di sini itu kan paranang itu berarti seperti. Nah, tapi Indonesia menerjemahkan dengan kata dan, gitu loh. Seperti di dalam di bumi, seperti di Oke, dalam dalam surga. di bumi dan di surga itu. Jadi sebenarnya itulah. Maka mengapa TPE kita itu selalu diganti-ganti? Karena memang itu persoalan bahasa. Bahasa aslinya. Iya, seperti saya tahu itu misalnya di doa syukur agung kan, terimalah kalian semua, kan dulu kan tidak ada. Ya, sekarang ada. Terimalah dan makanlah. Sekarang kan ada tambah. Memang teks aslinya begitu. Tambah. Ya, kadang kita Indonesia itu lebih kreatif daripada orang besar di Vatikan. Tidak, itu Indonesia sudah beberapa kali ditegur. Oh gitu. Pertanyaan waktu ada tabisan di Sengata, Monsignor Leopoldo Gerelli itu kan sampai bilang, Indonesia ini terlalu kreatif sampai tidak mau taat pada Vatikan. Maka mengapa waktu itu Pastor Yan cukup keras dengan Pastor Indro ketika khotbah selalu menyanyi. Nah, itu. Iya, Gitulah. ya Pastor. Uh-huh. Oke teman-teman, memang rencana kita tiap malam nanti ada sedikit katekese. Ya, kemarin tadi saya sudah undang Pak Sodale, rupanya dia belum bisa bergabung. Bisa Pak Sodale malam ini jadi gantian. Nanti bisa Pak Sokopong, bisa Pak Sodale, nanti bisa kita undang Pak Hebri juga kalau dia bisa bergabung. Jadi kita punya banyak narasumber. Nanti kalau tanya tentang Maria, Bunda Maria, bisa tanya juga sama Ko Justinus Muslim. Ini legioner sejati, ya, seorang legioner sejati Bunda Maria. Nanti bisa sharing juga Bunda Maria. Ya, Ko Yus ya? Mana Ya, wajahnya? gitu. Ya, itu. Saya jawabnya. Iya, iya. Ya, ya, ya. Oh, Sorry to be silent. silent ya. Nanti bisa sharing tentang Bunda Maria ya, Ko Yus ya? Boleh, boleh. Oke. Untuk itu, besok nanti peristiwa pertama. Ayo minta dong. Sebentar aku matikan kamera dulu. Saya minta Ferry dan Bagus, peristiwa pertama. Peristiwa kedua, Evert dan Pasca. Asik. Peristiwa ketiga, Wandi dan Mbak Win. Tadi ada. Ada. Yang peristiwa kedua itu penting itu. Ya. Peristiwa keempat, Ludia Alo. Peristiwa kelima, Lani, ada Lani ya? Ya, Lani, peristiwa kelima. Novena, saya minta bantuan Yani ya. Halo. Mana Lani? Lani mana? Lani dan Yani, ada suaranya? Ya, hadir. Nah, Yani Novena ya? Oh ya. Lani? Hadir tadi ya? Iya, ya. Lani? Jaringannya Ya. Ya, Lani, Rosario ya, peristiwa kelima. Rani, nih. Rosario peristiwa, dirimu mimpin Rosario peristiwa kelima. Apa? Oh iya besok. Iya, besok.
Nggak jelas Kak, suaranya putus-putusan di sini. Oh gitu. Putus-putus kah? Iya. Depan Lan. Besok ya? Aku bulan depan. Oh, belum. Baik, Besok. diingatkan lagi orang sudah susah dengar. Ya, besok ya. Iya, oke. Oke. Lalu untuk yang memandu doa, saya minta Dwi. Dwi memandu doa dari awal sampai doa penutup ya. Nanti kita share. Oke. Gantian. Supaya suara saya, nanti kalau suara saya tiap hari, yang lain nanti bosen. Dia shock Kak dengernya. Santinus saja. Nggak Santinus saja, padahal enggak loh. Ya, Dwi. Terima kasih. Ya, Mas Tinus hanya usul, Mas Tinus. ya Mas San. Ya kan kita terus doa Salam Maria, mungkin ditambahkan dengan doa kepada Santo Yosef. Tahun ini Santo Yosef kan, Oh ya, Hindu gereja, supaya bapak-bapak jangan cemburu itu loh. oh ya, boleh boleh. Karena ada Santo Yosef juga didoakan. Ya, itu sebelum doa penutup atau gimana Mas? Ya bagus sebelum doa penutup begitu aja. Oke, nanti saya tambahkan Mas. Jadi kalau teman-teman kita mau tetap lanjut doanya, sehabis novena penyembuhan ini kita boleh lanjut dengan novena Santo Yosef. Itu ada juga, memang ada tahun ini memang dicanangkan untuk tahun Santo Yosef. Jadi kalau teman-teman ingat juga dengan teman kita Lucy itu di Jakarta, mereka juga mulai Rosario sampai tanggal 31 Juli Kita 31 nih. untuk novena COVID juga mereka. Jadi memang hampir semua paroki mulai menggalakkan untuk doa novena ini, Rosario. Dan kita mulai dari KKMK mewakili 3 paroki di Samarinda. Ya. Kan ada semua kan mewakili paroki kan sampai Balikpapan juga nih. Mewakili sampai sampai. Makupalas ada yang mewakili, Santo Lukas ada yang mewakili, Katedral ada yang mewakili. Jadi 3 paroki di Samarinda terwakili lah. Saya kapel seminari. Kapal seminari ya, boleh. Siap. Mantap. Asih, sehat sih. Puji Tuhan sehat. Ya. Mewakili apa Kak Tinus? Ya, Aku mewakili siapa Kak Tinus? mewakili Pontianak. Ponti ya, Kepan sendiri. mewakili Ponti ya. Baiklah. Jadi teman-teman memang informasi yang saya dapat saat ini yang saya bilang di Stefani sekeluarga memang lagi sakit, anaknya juga kita tahu kondisi anaknya sebelum COVID pun memang suka sakit dan ini karena COVID ini dia mulai sesak, lemas dan sesak. Dan saya sudah minta izin kepada Stefani bahwa saya akan doakan malam ini dan izinkan. Jadi kalau saya minta izin dulu memang kalau memang boleh disebut namanya, saya sebutkan. Kalau memang tidak boleh disebutkan namanya, maka saya nggak akan sebutkan namanya. Karena memang seperti yang saya bilang kemarin, kadang masih ada saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang kadang kalau kena COVID langsung takut ketahuan. Masih ada. Termasuk terus terang aja, yang saya kaget baru dapat kabar bahwa adik saya pun Henry isoman juga ternyata. Karena istrinya yang kena. Jadi dia isoman di rumah. Ya semoga tidak sampai ke rumah sebelah-sebelahnya lagi. Tapi karena memang pekerjaannya di tambang di luar sawit itu akhirnya istrinya yang kena dan Henry dan anaknya ikut isoman juga di rumah. Jadi dan baru tahu kemarin karena tadi pagi baru tahu kalau dia isoman sendiri. Karena kami juga di grup rupanya dia tidak berani cerita tentang kalau dia isoman. Jadi memang akhirnya saya merasa tetap takut orang kena itu. Tidak mau dengan kakaknya, dengan adiknya sendiri pun tidak mau cerita. Jadi supaya tidak
kita bisa membantu lah. Kalau Cece masih menunggu hasil PCR besok. Semoga Cece sekeluarga tidak sampai kena gitu. Hanya flu-flu biasa saja. Tetap saya pantau teman-teman yang sakit, saya tetap menanyakan kabarnya mereka, bagaimana kondisinya. Ya. Itu teman-teman, Pastor. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mumpung kita masih on? Kalau nggak ada sepi, besok ini proyek kita ya. Besok kami pun jujur membuat proyeknya Hendra. Jadi besok semoga kami bisa buat dan kami bisa kirimkan videonya. Kita coba besok. Bentar. Bulan depan boleh? Tanya sama anunya. Setuju Mbak Heni. Saya setuju itu Mbak Heni. Bulan Jangan depan dulu sudah naik. bandel. Dikasih tugas online tidak dikumpul, gimana sih? Maaf Nggak Bu bisa, Maaf HP-nya Bu sih. Hendra. Kenapa Mbak? Sama-sama hand ini nggak boleh marah-marah. Betul. Kata Heni gitu. Soalnya semua kalau panggil hand sama-sama noleh kan. Ada hand nanti. Bentar ya. Kami sudah 3 kali remedi. Nggak apa-apa teman-teman, nanti bagian-bagian yang jelek tenang nanti di-cut karena tidak seutuh-utuhnya ditampilkan, dipotong-potong nanti. Jadi nggak apa-apa yang seadanya aja di. Kalau dari awal sampai habis jelek gimana gitu ya? Dari awal sampai akhir jelek semua Hen menurut Daging nanti ini daging gimana gitu. Maksudnya gitu ya Mbak Heni ya. Kayaknya aku paling minder ini Hen. Nggak apa-apa, anggap aja waktu kita core di gereja kan sama-sama ya, anggap aja seperti itulah. Ini paling tidak awalnya kemana kami mencari. Sudah stop. Kalau di situ masih bagus, masih stabil lah suaranya. Oh gitu ya. Hen, kalau mau lip sync nanti Mia yang nyanyi, Mbak Heni. Betul. Terserah ke Mia. Yang penting ada videonya, Ya. yang penting ada gambarnya. Aku buka mulut aja Hen. Ya, nggak apa-apa, nanti kami isi dengan suara orang lain. Suaranya Mia. Iya. Saya yakin teman-teman bisa kok, pasti bisa. Walaupun yang saya bilang jangan sampai bikin berulang-ulang videonya. Jadi mending sekalian dari awal sampai habis sekali jalan, walaupun terputus diam saja tapi lanjut lagi. Walaupun nanti sambil ketawa, sambil nangis, jangan berhenti merekam. Lanjut aja sampai selesai, baru nanti tinggal dikirim. Jadi kalau kita berulang, salah matikan. Salah matikan, artinya lama-lama tidak akan terekam. Biasanya gitu. Biasanya begitu ya, Hen? Iya, ada yang sudah ngirim saya itu di lagu pertama, terus begitu masuk referen lagu kedua itu baterainya habis. Nah, dia kirim satu file, terus dia kirim lagi, tapi cuman lagu yang kedua aja. Jadi nggak apa-apa putus seperti itu. Karena kondisi baterai habis, dia nggak bisa lagi, jadi dia kirim 2 file. Yang pertama lagu pertama, kemudian yang kedua lagu yang kedua. Lagu berikutnya yang kedua itu apa? Oh, dia sanggup. Baru itu file yang lain, Bapak seperti itu. Karena kita nggak bikin semuanya utuh sama-sama gitu, enggak. Itu lagunya apa aja? Kok lagu pertama kedua? Siapa tanya itu? Baning. Nanti saya kirim ulang linknya ya. Link segala macam karena itu ke atas jauh. Nanti saya coba kirim ulang. Yang saya minta maaf teman-teman yang saya lupa kita doakan adalah walaupun nggak disebut namanya ya, Pak Soehartoyo. Kita lupa sebut namanya. Walaupun Ketemu loh hari itu. secara umum. Ya nih? Enggak, hari itu ketemu pas masih nunggu di UGD kan?
dia baru mau daftar, mau periksa sama nggak tahu dokter siapa gitu. Emang dia flu katanya. Ada di tempat Bung Lalau juga waktu itu kan? Ya, hari Jumat sore sempat ke tempat Lalau. Lalu Sabtunya itu saya minta untuk datang mimpin doa ibadat. Dia bilang nggak bisa, memang badannya sudah agak demam Sabtu itu, hari Sabtu. Dan hari Minggu atau Senin saya dapat berita itu bahwa dia isoman. Tadi memang tidak kita sebutkan namanya, tapi lalu tadi satu yang informasi yang jelas. Selasa Pak D yang ketemu itu Selasa. dia berobat. Selasa berobat, Pas ya? libur itu. Oh, pas hari raya itu ya. Hari raya. Pas hari Selasa. Ya. Pas aku lagi maem kan, ada Pasar Hartoyo gitu. Berarti mungkin masih isoman biasa kali ya, belum ada hasil positifnya gitu. Lalu tadi baru dapat tadi belum tadi sih. Di sini Om Goris sama tantenya Mas. Ya. Positif. Siapa? Om Goris sama istrinya. Positif juga. Kemarin tuh waktu dari tempat Lalo dia kan sama Hendro tuh katanya mau apa pemberkatan apa minyak suci rasanya. Habis kasih minyak suci. Itu. Aku bilang hati-hati Pastor. Iya, itu Ya, habis infonya emang dari Dirgahayu. infonya sih memang dari Dirgahayu, dia habis kasih suci tanpa pakai perlengkapan apapun, habis itu dia demam. Gitu. Hanya nggak tahu. Ya semoga nanti pastor kalau jalan-jalan jangan lupa APD juga tetap dijaga. Kalau memberi minyak. Kalau Pastor Apalagi Kopong buat- aman, tahu dia. Manila udah Sebelum kenal masuk sama Manila. pastoran, Iya, iya sebelum masuk ke ruangan dia 15 menit dulu di luar ngerokok. Ya, jadi Yus ada yang mau dicarikan? Ngerokok tuh bisa mengurangi corona itu katanya. Ada sih ikut deh. Nikotinnya tuh bisa Baik, mengurangi. Main kumisnya Koyus nih lah. Kumisnya kok. Ya putih. Ya, Pak. Bukan main lah. Itu tetap berkumis dia. Yus. Kalau nggak berkumis aneh wajahnya nanti. Kumisnya Pastor Teddy. Oh, iya. Ya. Oke teman-teman, jadi kepastiannya besok ya kita tunggu videonya seperti tadi maupun terputus kirim saja ke Hendra. Nanti tinggal Hendra yang membantu untuk mengedit dan menggabungkan semua video-video kita. Apapun hasilnya kita mencoba memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan persembahkan untuk teman-teman kita siapapun yang sedang sakit. Itu Alo kenapa lo dia? Itu Alo atau siapa? Langsung ditutup. Itu bapaknya kenapa? Baik-baik aja kan? Daring. Oh, baring aja. Garing. Sakit kah? Sakit Garing kan? atau garing? Batuk pilek makanya. Batil. Oh, batil. Oh, garing memang. Isoman mandiri juga, batuk pilek tapi nggak ini kok. Nggak positif. Kalau positif tambah adiknya berarti. Mamanya yang positif. Iya. Mamanya Mamanya positif ya? Karena kami semua batuk pilek kan. Dia kemarin bisa turun. Terus bosnya disuruh ya isolasi diri selama 15 hari. Oh gitu. Ya. Itu ya. Nanti Alo nggak positif, lu dia yang positif ya. Minum vitamin C yang banyak tuh sama berjemur. Ya itu. Ya. Belum ngerjar minum vitamin. Sudah, ada vitaminnya. Yang jadi pasti. Ada vitaminnya. Sama dikasih vitamin C. Nah, vitamin C. C yang mana itu ya? Iya, lu dia kasih vitamin C. C-nya. Vitamin C-nya apa itu? C Vitamin C. Saya Vitamin C. serius menanggapinya itu kayak vitamin C betulan. Ada pastor loh di sini. Ada anak.
Kalau pastor dia sudah mengalami dengan memberikan bekal khusus perkawinan, jadi dia sudah biasa. Gitu. Kok menjurus ke sana ya? Nah, nanti kan meme tahun depan katanya mau khusus. Amin. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Seragam kami, seragam apa kita, Me? Seragam sekolah. Seragam sekolah. Enggak bagus pakai pin, Me. Seragam sekolah. Seragam KKMK. Soalnya tidak ada lagi yang teman-teman yang kita tunggu kan, kecuali Mei gitu. Ya, ya, ya mau kita tunggu sudah pergi duluan, ya tinggal Mei ini puncak-puncaknya. Kebayang kami. Masih ada Debbie loh. Siapa? Oh Debbie ya. Kok Debbie biasa pakai toga nanti dia. Kenapa? Oh Debbie toga. Iya, iya. Boleh kumpulnya malam, Kak Hen. Tengah malam Jangan ada malam, aku sudah tidur nanti. Aku kepikiran, Hen. Kamu mengganggu aja kalau malam-malam. Pokoknya batasnya besok jam 23.00 gitu ya. Jam 23.45. Nah, 23.45 nah, 23.45 dikasih pelanggaran kan. Pas saya 23.00 nih. Kayak pakai Telkomsel aja. Ya. Kalau lewat jam 23.45 kena cas 100.000. Ayo kamu. Ya. Oke, tadi terima kasih ya. Sekali lagi saya terima kasih teman-teman yang pastor. Oke. Kita jumpa lagi selamat malam minggu. Yuk, apa Mei? Tadi sebelum ada apa? Tadi Kak Tinus kayaknya ada mau ngomong apa terhenti tuh. Nggak jadi. Gak jadi nggak apa-apa. Nanti aja besok. Jangan bikin kami nggak bisa tidur semua ini malam ini. Malam minggu waktunya ngopi, waktunya nongkrong, ngopi-ngopi. Ini waktuku jadwalku kencan loh. Aku bela-belain dah kencan ini. Biasa kan ngopi-ngopi, siapa rokok ya. Jangan sebut rokok, nanti ada yang langsung keluar ngerokok nih. Hanya. Itu anti corona, itu antivirus. Makanya, Anti corona. Fanya, selamat malam Fanya. Tadi Bobo ya masih. Johan, mana Johan? CK monitor CK. Johan ngerjain matematika. Ada PR. Malam minggu waktu dengan PR. Tadi kan nggak masuk dia, sakit, makanya kan kumat. Jadi hari ini ngebut dia ngerjain tugasnya. Jangan sebut matematika, nanti ada yang nanya matematika bingung saya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Selamat istirahat, selamat malam minggu. Tetap jaga kesehatan lu dia kalau minum vitamin, minum obatnya ya. Besok kita ketemu lagi ya. Oke. Kita ketemu lagi ya, pimpin doa besok. Siap pimpin doa. Terima kasih. Bye-bye. Kita malam minggu di dunia maya nih, nggak bisa ngopi. Selamat malam, Bigel. Mau ngopi susah nih. Mana Tere? Sini, Sa. Ya, ayo sini dulu. Apa Hen?